Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan kalau lagi pagi ini kami boleh dapat kesempatan untuk sama-sama berdoa pagi, mengawali hari yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada berkat-Mu yang baru, ada karya-Mu yang indah buat hari ini, sekalipun mungkin banyak tantangan di sekeliling kami, tapi kami percaya Tuhan hari ini kami akan menerima kemenangan yang baru lagi dari Engkau. Terima kasih Tuhan, biar kuasa pemeliharaan-Mu nyata atas setiap hidup kami. Mari Tuhan, Kau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang terus berbicara dan beracara dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk membuka mulut kami siap untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan-Mu, Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Amin. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Kau Allah yang hebat, jagai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Janji-janji-Mu terjadi bagi kami. Terima kasih. Ramaya 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 ramaya. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Haleluya, haleluya, haleluya. Ramaya 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 ramaya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ramaya 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 ramaya. kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ramaya 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 ramaya. Yesus, Yesus. Ramaya 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 ramaya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Ramaya 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 ramaya. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ramaya 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 ramaya. Haleluya. Kau yang tahu setiap kesesakan kami Tuhan. Kau yang tahu setiap situasi kondisi kami. Dan kami percaya Kau Allah yang menolong kami. Kau yang mengangkat kami. Haleluya, haleluya. Kau ajaib, Engkau hebat. Haleluya. Oh, haleluya. Ramaya 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 ramaya. Sebab Kau layak terima pujian. Amin Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, amin, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan
dan duka. Sebab kau layak, terima pujian. sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, Ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Amin. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Amin. Sebab kau layak, sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima amin Tuhan. pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Raja di atas segala raja. Amin. Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, sebab kau layak, sebab engkau layak. Haleluya. Sebab kau layak, sebab engkau layak. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab kau Allah yang besar, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami mau memujimu,
bersyukur, kami percaya rencana-Mu mulia, rencana-Mu digenapi, rencana-Mu nyata terjadi dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Aramaya ramaya 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 ramase. Aramaya ramaya 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 ramase. Aramaya ramaya 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 ramase. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan lagi. Kalau kami boleh datang ya Tuhan ke hadirat-Mu, menghadap hadirat-Mu Ya, ya Yesus. Tuhan, menikmati Engkau hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya saat kami menaikkan pujian kami, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih, Tuhan. Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap perbuatan tangan-Mu, baik yang Kau sudah nyatakan ya Tuhan dan yang akan Kau lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah ya Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, biar Tuhan yang berkarya, Tuhan Ya, yang Yesus. pimpin ya Tuhan setiap hidup kami ya Tuhan. Tuhan yang tolong, biar kami boleh masuk dalam rencana-Mu yang Amin, indah Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan segala apa yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, semuanya atas izin-Mu. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami bergumul sendirian. Ya, Engkau Yesus. selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau akan membawa kami kepada kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah janjikan Tuhan. Ya, Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Saat ini kami mau siapkan hati kami, berbicaralah Tuhan lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu buat kami semua. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya kami punya telinga yang peka akan Engkau, yang mau terus dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Tuhan Ya, Kudus, Yesus. Engkau yang tolong buat kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan, biar firman itu boleh tumbuh, tertanam dalam hati kami masing-masing, berbuah lebat ya Tuhan untuk kemuliaan Amin. nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman dari surat Yudas saudara ya, tentang kuasa pemeliharaan Allah terutama di akhir zaman yang penuh dengan tantangan ini saudara ya. Dan pagi ini kita akan lihat satu judul yaitu awas akan ada banyak penghujatan di akhir zaman saudara. Mari kita sama-sama baca lebih dulu dalam surat Yudas pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 saudara ya. 1, 2, 3. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin kita sudah sama-sama melihat bahwa ada tantangan dari Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang tampak begitu indah tetapi begitu keji di hadapan Tuhan, saudara ya. Dan pagi ini kita melihat bahwa yang bahaya itu bukan hanya sekedar perbuatan dosa mereka yang mengerikan, saudara, yang kemudian dihukumkan dengan siksaan api kekal yang mengerikan itu, tetapi juga surat Yudas ini memberitahu kita bahwa yang perlu kita waspadai adalah mereka bukan hanya mencemarkan tubuhnya, tetapi mereka juga menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Jadi ternyata inilah yang terjadi di Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, saudara. Penuh dengan penghujatan, saudara ya. Dalam terjemahan lain, terjemahan lama mengatakan mengeji, atau maksudnya itu mengatakan perkara-perkara yang keji tentang Allah.
Atau dalam bahasa Inggris dikatakan speak evil, berbicara yang jelek sekali, saudara ya. Kalau kita renungkan, saudara, hari-hari ini tantangan yang serupa juga sedang kita hadapi, saudara ya. Dengan kecanggihan teknologi, dengan media sosial di mana-mana, orang bukan hanya bisa berkata-kata, saudara. Mereka bisa membuat video, mereka bisa membuat gambar, mereka bisa membuat segala macam perkara dan itu disebarkan dengan begitu cepat ke seluruh dunia, saudara ya. Berkata-kata yang jelek tentang Allah, berkata-kata yang jelek tentang Tuhan Yesus, penghujatan-penghujatan begitu banyak di mana-mana dan begitu keji, saudara ya. Hari-hari ini dikatakan ada begitu banyak mungkin film-film yang menghujat Allah dan itu bisa ditonton bahkan oleh anak-anak, mengerikan sekali, saudara ya. Karena apa? Kecanggihan teknologi, dan ini semua juga merupakan tantangan di akhir zaman ini, saudara ya. Biar kita sama-sama terus berdoa dan waspada karena inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Namun jangan takut, saudara, karena Allah itu sanggup memelihara kita, memelihara umatnya, memelihara keluarga kita, anak-anak kita. Namun demikian kita harus tetap waspada, saudara ya. Karena inilah yang akan dilakukan orang-orang jahat di akhir zaman. Seperti Sodom dan Gomora. Kata-katanya itu begitu keji, saudara ya. Menghujat Allah. Sebab itu kita terus memperhatikan dan menjagai pergaulan kita, saudara. Jangan sampai kata-kata yang keji ini, saudara, kemudian mendapat tempat di hati kita sehingga akhirnya lama-lama ini jadi biasa, saudara ya. Rupa-rupanya bagi orang Sodom, Gomora dan kota-kota sekitarnya, mengucapkan kata-kata yang keji, kata-kata yang menghujat Allah, itu sudah biasa bagi mereka, saudara ya. Menurut mereka Allah itu tidak ada, mungkin seperti itu, sehingga mereka berkata-kata begitu mengerikan, saudara ya. Dan kemudian dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, Mikael pun tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka, maksudnya penduduk Sodom, Gomora dan kota sekitarnya, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Saudara, di sini kita melihat Mikael saja itu kata-katanya lembut, saudara ya. Sekalipun dia berhadapan dengan iblis, tetapi dia tidak menghakimi dengan kata-kata hujatan. Dia hanya berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi penduduk Sodom dan Gomora ini penuh dengan kata-kata yang menghujat Allah. Saudara, mari kita sama-sama waspada. Kalau kita ingat, saudara ya, suatu saat di kitab Imamat dicatat begini, saudara. Pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, di sini ada seorang yang orang tuanya itu campuran antara orang Israel dan orang Mesir, saudara ya. Rupanya memang juga orang Mesir ini orang kafir, saudara ya. Mungkin dia tidak mengerti atau mungkin dia sudah terbiasa, saudara ya, menghujat, mengeluarkan kata-kata yang mengutuk dan menghujat. Lalu sudah diberitahukan peraturan bahwa di Israel, saudara, dilarang menghujat nama Tuhan. Itu begitu keji. Itu kebiasaan bangsa kafir yang tidak mengenal Allah, saudara ya. Tetapi kemudian ada yang menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Apa yang terjadi berikutnya? Ayat 13 dikatakan begini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan. Dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Dan kemudian ayat 16, siapa yang menghujat nama Tuhan,
pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Mengerikan sekali saudara ya, dan ini dicatat sebagai peringatan supaya umat Tuhan tidak ada yang menghujat nama Tuhan, yang berkata-kata jelek, yang berkata-kata jahat tentang Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita sama-sama waspada. Akhir zaman ini saudara ya, akan ada banyak orang yang menghujat nama Tuhan. Apalagi dengan sosial media, dengan kecanggihan teknologi, biar itu dijauhkan dari kita. Bukan menjadi tontonan kita. Jagai diri sendiri, jagai anak-anak kita, jagai keluarga kita. Dan biarlah dari hati kita saudara, tetap penuh dengan pengagungan, pujian kepada Allah. Karena apa? Itulah yang dicari oleh Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan begini, Mazmur 14, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya. Sekali lagi siapa ini? Ini orang bebal saudara ya. Bebal itu ternyata tidak langsung jadi bebal saudara ya. Bebal itu mengeraskan hati lalu lama-lama jadi bebal. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Orang yang terus mengeraskan hati seperti penduduk Sodom dan Gomora, mereka lama-lama saudara akan menghujat Allah dan mereka berkata tidak ada Allah. Mereka busuk dan jijik perbuatannya. Seperti siapa? Penduduk Sodom dan Gomora. Dan inilah yang sedang terjadi di dunia ini saudara ya. Ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ini yang mau Tuhan cari di akhir zaman ini. Sekalipun dunia ini makin lama makin jahat, tetapi kita harus ingat bahwa kesucian juga meningkat saudara. Di tengah-tengah kejahatan dosa yang makin meningkat, Tuhan melihat, Tuhan mencari apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Dan biar kita bisa berkata, ya Tuhan, biar itu ditemukan di dalamku. Mari saudara, biar kita terus berakal budi, biar kita terus mencari Allah saudara ya. Ayat 3 dikatakan, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Daud ini dalam zamannya saudara, seakan-akan juga Daud ini hidup di tengah-tengah orang-orang yang menyeleweng. Orang-orang yang bejat, orang-orang yang bebal, orang-orang yang ateis, orang-orang yang agnostik, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah saudara ya. Orang-orang yang mengeraskan hatinya. Tetapi Daud berkata, Allah mencari mana yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dan Tuhan sanggup menjagai saudara dan saya yang mau terus berakal budi dan yang mencari Allah. Sekalipun sekeliling kita semuanya penuh dengan penghujatan. Haleluya. Sebagai ayat penutup, mari kita sama-sama baca ayat ini saudara. Dalam Matius 12 ayat 34 dan 35. Biar hati kita terus terjagai. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang mengalir keluar dari mulut itu berasal dari hati saudara. Sebab itu biar kita terus jagai hati kita. Jangan ada yang bebal, jangan ada yang mengeraskan hati, jangan ada yang tidak mau ditegur, jangan ada yang keras kepala. Biar kita terus buka telinga, buka hati akan pimpinan dan teguran Tuhan. Supaya kita terus dibersihkan saudara ya. Karena orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari hatinya yang baik. Mari kita sama-sama baca, kita aminkan, dan kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga,
Kami mengucap syukur Tuhan kalau lagi pagi ini kami boleh sama-sama dapat kesempatan untuk duduk diam di hadapan-Mu, memeriksa hidup kami, memeriksa hati kami, pikiran kami, dan kami mau terus disucikan, dikuduskan dalam kebenaran firman-Mu. Biar mulut kami, biar hati kami terus keluar puji-pujian, pengagungan, penghormatan akan Engkau. Kami mau terus meninggikan nama-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Sekalipun sekeliling kami, dunia di akhir zaman ini makin hari makin mengerikan. Jagai kami semua. Jagai pergaulan kami. Jagai Tuhan apa yang kami lihat, apa yang kami tonton. Tuhan, tolong Tuhan supaya kami boleh terus dikuduskan, bukan makin keji. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua Tuhan, jagai kami, jagai anak-anak kami, jagai keluarga kami, biar apa yang kami lihat, yang kami tonton, yang kami baca, setiap pergaulan kami Tuhan, membawa kami untuk semakin mengagungkan, menguduskan Engkau, menghormati Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pagi ini, meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus berbicara, mengingatkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar hati kami terus suci, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga dari mulut kami keluar kata-kata pujian, penghormatan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dan pagi ini Tuhan, kami lagi mau sama-sama menyatukan hati kami untuk bersyafaat. Mari Tuhan, Engkau yang tolong kami semua. Beri kami hati seperti hati-Mu. Biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, lagi kami mau sama-sama menyatukan hati kami untuk berdoa. Kami teringat buat mereka yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa sama-sama. Juga kalau saudara mungkin tahu ada yang sedang sakit, sebutkan mereka dalam doamu dengan penuh iman. Kita sama-sama berdoa. Oh haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tak berubah dulu, sekarang, selamanya. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Sebab itu pagi ini Tuhan, dengan penuh iman kami mau sama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan ini dengan iman. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami terima, kami mengucap syukur, kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa biar dengan kesembuhan, kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan pagi ini, teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, buat mereka yang sedang bergumul dalam bisnis usahanya, dalam keuangannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang membutuhkan visa, buat mereka yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan, juga buat mereka Tuhan yang sedang bergumul merindukan memiliki anak, juga buat yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya, dan apapun yang sedang menjadi pergumulan umat-Mu. Kami berdoa pagi ini, kuatkan kami semua dalam pengharapan. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang tolong Tuhan. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang kami andalkan satu-satunya. Dan kami percaya kami akan melihat pertolongan-Mu yang ajaib, indah, tepat pada waktu-Mu. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan pagi ini Tuhan, kami juga berdoa buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami, anak-anak-Mu. Kami memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami berdoa ya Tuhan, biar kasih yang dari surga terus mengalir, melimpah-limpah dalam setiap keluarga kami semua. Dan biar itu boleh mulai dari kami lebih dulu ya Tuhan. Pakai kami untuk jadi pemersatu, jadi pembawa damai di tengah keluarga kami masing-masing. Segala kepahitan, kekecewaan, iri hati, kemarahan, segala luka-luka
dalam keluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang pulihkan semuanya dan segala pekerjaan iblis dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala tipu daya iblis dihancurkan. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan, biar hadirat surga yang terus melimpah dalam setiap keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, juga kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu, setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah tempatkan kami. Kami bersyukur, kami mau terus setia beribadah, terus setia melayani Engkau. Berkati gereja-Mu, pemimpin-pemimpin di gereja, gembala sidang, hamba-hamba-Mu yang melayani, juga kami semua jemaat-Mu, jagai kami Tuhan. Kami percaya gereja-Mu akan terus bertumbuh, gereja-Mu akan terus bersinar, sekalipun di tengah-tengah dunia yang makin gelap ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan gereja-Mu, bangkitkan kami semua, juga biar gereja-gereja-Mu bersatu seperti yang Tuhan mau. Pakai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah lekas-lekas Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya, kami mengucap syukur. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami, yang sedang liburan sekolah, juga mungkin setiap keputusan yang harus kami ambil hari-hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semuanya. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa malam nanti lewat Zoom, juga doa pagi besok kembali lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.